Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifa, NIM L0211811313. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi genetika populasi terkait mengenai pewarisan sifat dan ekspresi gen. Setiap individu akan bertumbuh dan berkembang, serta akan memiliki keturunan. Dari setiap keturunan, ada sifat yang diwariskan dari kedua orang tua ataupun induk. Bicara mengenai materi genetik, sejatinya materi genetik terdapat pada sel. Pada manusia terdapat 23 kromosom. 22 diantaranya ialah kromosom autosom, sedangkan satu diantaranya ialah kromosom gonosom. Adapun jumlah kromosom total pada tubuh manusia ialah sebanyak 46 buah. Pada kromosom terdapat DNA yang terlilit protein histon. DNA inilah yang nantinya akan menjadi cetakan dalam proses sintesis protein. Selanjutnya ialah gen, di mana merupakan materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Gen ini berisi petunjuk-petunjuk kunci dalam pembuatan protein. Setiap individu memiliki materi genetik yang berbeda, sehingga itulah mengapa DNA dianggap sebagai penyimpan informasi yang sangat kompleks terkait mengenai pewarisan sifat suatu organisme. Berbicara mengenai pewarisan sifat, sejatinya dikenal dua hukum pewarisan sifat. Hukum Mendel 1 yang biasa disebut dengan hukum segresitas, yang lebih cenderung kepada individu yang monohibrid. Sedangkan hukum kedua yaitu hukum Mendel 2 atau biasa disebut dengan hukum asortasi, yang lebih cenderung kepada individu yang dihibrid. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa DNA akan menjadi cetakan dalam proses rangkaian DNA menjadi protein. Dan hal inilah yang disebut dengan ekspresi gen. Ekspresi gen dipelajari karena selanjutnya akan menentukan fenotip atau morfologi suatu organisme. DNA menyimpan informasi gen. Dari ekspresi gen inilah nantinya akan dihasilkan protein-protein yang berperan dalam proses pengekspresian sifat-sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua, serta dalam pembentukan, perkembangan, dan juga sebagai enzim. Ekspresi gen sendiri terdiri dari dua tahap penting, yaitu tahap transkripsi yang berlangsung di nukleus dan tahap translasi yang berlangsung di sitoplasma. 3 tahapan transkripsi yaitu tahapan inisiasi, di mana RNA polimerase melekat pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis messenger RNA dimulai. Yang kedua ialah tahapan elongasi, di mana messenger RNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Dan disinilah penjiplakan materi genetik terjadi. Tahapan yang ketiga ialah terminasi, di mana messenger RNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Setelah tahapan transkripsi selesai, messenger RNA yang terbentuk tidak serta-merta langsung ditranslasi oleh ribosom, tetapi terjadi pemotongan dan penyambungan messenger RNA, di mana bagian intron atau non-coding area dibuang dan hanya menggunakan bagian ekstron atau coding area. Messenger RNA yang bertindak sebagai template untuk mencetak protein lalu keluar ke sitoplasma. Di sitoplasma, pabrik protein sitoplasma yaitu ribosom
lalu mengikat messenger RNA, dan disinilah proses translasi berlangsung. Hasil translasi dari ribosom terhadap messenger RNA menghasilkan asam amino yang selanjutnya dibawa oleh transfer RNA ke ribosom. Tahapan translasi dimulai pada start codon AUG dan diakhiri dengan stop codon.